Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 7. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hiduplah di jalan yang dipimpin Tuhan. Hiduplah di jalan yang dipimpin Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah memilih dan menentukan sesuatu dalam hidup ini. Apakah itu pekerjaan, masa depan, pendidikan, pelayanan, bahkan pasangan hidup kita. Dan kita berkata dalam hati bahwa inilah yang terbaik bagiku. Namun, kadangkala apa yang kita pilih itu belum tentu pilihan dan yang ditentukan oleh Allah. Jangan-jangan dalam pilihan yang kita tentukan itu ternyata kita sedang menolak Allah, bahkan menentang kehendak Allah di dalam hidup kita. Hari ini kita belajar dari pengalaman perjalanan kehidupan umat Allah, yakni umat Israel. Pengalaman bangsa Israel dalam bacaan ini menggambarkan bahwa mereka lebih memilih menentukan masa depan mereka menurut ukuran mereka dan bukan menurut ukurannya Tuhan. Mereka tidak mau dipimpin lagi oleh anak-anak Samuel yang hanya mengutamakan laba, melakukan suap, dan memutarbalikkan keadilan. Perilaku anak-anak Samuel mereka jadikan alasan untuk mewujudkan keinginan mereka, yaitu adanya seorang raja yang memimpin mereka, sama seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Karena itu, mereka mendesak Samuel memilih seorang raja bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua alasan yang sangat mendasar mengapa umat Allah mendesak Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Yang pertama adalah karena mereka saat itu sedang mengalami dinamika politik yang luar biasa, dan hakim-hakim tidak dapat menjawab dinamika politik tersebut, bahkan tidak dapat menjamin mereka aman dari serangan musuh yang salah satunya adalah bangsa Filistin yang kala itu telah menjadi sebuah kerajaan yang besar yang memiliki kekuatan politik dan militer. Keadaan ini menjadi momok bagi bangsa Israel sehingga mereka menginginkan seorang raja yang bisa menjawab setiap pergumulan mereka dari masalah politik. Yang kedua, bangsa Israel sangat menginginkan raja yang nyata, yang mampu mereka lihat, mereka rabah, bahkan mereka dapat berbicara dengannya. Mereka tidak menginginkan raja yang teokratis. Mereka tidak menginginkan raja yang hanya berbicara melalui perantara-perantara. Umat Israel mengira bahwa dengan memiliki seorang raja, kehidupan mereka di kemudian akan jauh lebih baik. Masa depan mereka akan lebih terjamin. Setiap tantangan dan pergumulan mereka akan dijawab oleh raja yang akan memerintah mereka nantinya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan umat Allah ini merupakan tindakan yang merugikan hidup mereka. Karena mereka lupa bahwa yang menjamin hidup mereka selama ini adalah Tuhan. Allah lah yang memberikan mereka segala apa yang mereka inginkan. Dan di bawah kepemimpinan Allah, hidup mereka aman dan tentram. Mereka bisa saja kecewa terhadap kepemimpinan anak-anak Samuel yang hidup mereka hanya mengutamakan laba. Tetapi janganlah mereka mencari jalan keluar menurut apa yang mereka pikirkan dengan menolak Allah. Bahkan mereka ingin menyamakan hidup mereka dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sikap umat Allah yang mendesak Samuel mencerminkan bahwa betapa mereka telah mengabaikan pertimbangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak belajar dari pengalaman mereka sebelumnya. Ketika Tuhan diabaikan, maka hidup mereka selalu diwarnai dengan tragedi. Mereka dibutakan oleh keinginan dunia hingga mengabaikan Tuhan yang adalah pemilik kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang imam, Samuel kecewa dan mengeluhkan sikap Israel kepada Tuhan tersebut. Ia memohon agar Allah hadir menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi Tuhan cukup bijaksana. Ia berkata bahwa bukanlah Samuel yang mereka tolak, tetapi dialah yang ditolak oleh umatnya. Umat Allah tidak lagi menginginkan Tuhan yang memimpin hidup mereka, dan Allah pun merelakan itu, karena itulah yang sangat mereka inginkan. Akan tetapi, pada saat yang sama Allah menyampaikan apa yang menjadi konsekuensi daripada permintaan mereka tersebut. Kalau kita baca kewajiban Israel sebagai konsekuensi adanya raja, sebenarnya cukup berat bagi mereka. Mereka harus korbankan anak-anak mereka yang sulung dipekerjakan kepada raja. Anak-anak mereka yang perempuan diambil sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makan. Mengorbankan penghasilan ladang mereka. Bahkan 10% dari anggur mereka diberikan kepada pegawai-pegawai raja. Dan banyak hal lagi yang akan diambil dari mereka untuk raja yang mereka inginkan tersebut. Tetapi ironisnya Bapak Ibu, bahwa demi keinginan mereka tersebut, mereka rela korbankan itu semua. Inilah akibat dari pemaksaan kehendak. Tidak peduli apakah orang lain dirugikan atau tidak. Yang penting keinginan mereka tercapai. Perhatikanlah baik-baik hidup orang-orang yang telah dibutakan oleh keinginan dunia. Apapun yang mereka miliki, mereka tidak ragu-ragu untuk mengorbankannya. Mereka tidak memikirkan rugi atau tidak. Yang terpenting adalah tercapainya keinginan mereka. Dan setelah mereka memiliki raja, apakah kehidupan mereka semakin baik? Tidak. Justru kalau kita baca kisah bangsa Israel selanjutnya, tampaklah bahwa raja yang mereka inginkan justru melawan Tuhan, sehingga Israel hidup di dalam kemalangan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolakan Israel terhadap peranan Tuhan secara langsung ternyata juga menjadi sikap manusia sampai sekarang ini. Manusia lebih mengandalkan kekuasaan dan kebesaran dunia dibandingkan mengandalkan Tuhan. Kita berpikir bahwa kekuasaan manusia mampu memberikan jaminan atas hidup kita. Padahal jaminan hidup sejati bukan datangnya dari manusia, justru itu datang dari Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Memaksakan kehendak bukanlah solusi yang baik. Justru dengan sikap terburu-burunya kita akan berakibat fatal bagi kita dan generasi kita berikutnya. Sebab setiap keputusan yang kita ambil tanpa pertimbangan dan kehendak Allah memiliki konsekuensi yang berat dan akibatnya sangat fatal. Jadi marilah kita hidup di jalan yang dipimpin oleh Tuhan, dan yakinlah bahwa dengan pimpinan Tuhan hidup kita akan dibawa ke jalan yang penuh damai, penuh dengan ketentraman, penuh dengan sukacita, karena yang memimpin kita adalah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.